Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 18 September, hari biasa pekan ke-24. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan keselamatan melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berusaha agar hidup kami berguna bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 4-15. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu, Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau ditanya apa yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi pekerjaan atau tugas kita. Kita menghadapi orang-orang. Satu hal yang pasti yang amat sering kita hadapi atau sering kita pegang itu handphone. Menatap layar monitor untuk lihat YouTube, WhatsApp, untuk membaca berita, dan lain sebagainya.
Kita selalu menghadapi hal-hal konkret di sekitar kita, sesuai dengan pekerjaan dan lingkungan kita. Satu hal yang terkadang kita lupakan, kita sebenarnya selalu menghadapi Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Maka dalam bacaan pertama Santo Paulus kepada Timotius mengajak kita semua untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ada di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang mesti kita lakukan? Sebagaimana yang disebut di dalam sabda Tuhan hari ini, agar kita ini tidak menjadi hamba uang, melainkan mengejar keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, kelembutan hati, serta bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam kata-kata menyadari dalam hidup kita itu selalu ada di hadapan Tuhan. Taatlah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan semakin ditegaskan di dalam sabda Tuhan hari ini, kita ini menjadi apa dalam hidup kita? Karena Tuhan telah memberikan sabdanya, menaburkan benih yang baik itu dalam hati kita masing-masing. Dan itu semua tergantung kepada diri kita. Apakah sabda yang Tuhan taburkan itu jatuh di tanah yang berbatu, atau di pinggir jalan, di semak duri, atau di tanah yang baik? Semua kembali pada diri kita. Yang jatuh di tanah yang baik itu orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Atau kita ini sebagai semak duri sehingga pertumbuhannya terhimpit karena kekhawatiran kita, karena kenikmatan hidup sehingga kita tidak menghasilkan buah yang matang, karena kita terlena akan tawaran-tawaran dunia itu. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghayati acara harian kita, kehidupan kita setiap hari dengan gembira, dengan semangat, yaitu melakukan semua kebaikan dalam terang semangat iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah benih yang telah ditanamkan dalam diri kita, sabda Allah itu. Marilah kita mengembangkan sabda Tuhan yang ditaburkan dalam diri kita, karena kita ini menjadi tanah yang baik, yang subur, sehingga menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan itulah tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.